Halo sahabat listrik, kembali lagi bersama saya di channel seputar dunia listrik. Berbicara masalah listrik memang tidak ada habisnya karena kita semua membutuhkan listrik untuk keperluan sehari-hari. Namun pernahkah Anda suatu ketika melihat lampu rumah Anda terasa redup atau kipas angin yang tiba-tiba menjadi tidak sekencang biasanya? Dan ini terjadi pada malam hari atau di waktu beban puncak, di mana pemakaian listrik pada saat itu bersamaan. Ya, bisa jadi itu adalah drop tegangan atau under voltage atau tegangan rendah yang tidak normal atau di bawah daripada tegangan 220. Dan berikut seputar dunia listrik akan membahas 5 penyebab tegangan under voltage dan cara mengatasinya. Namun sebelumnya jangan lupa klik like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan informasi seputar dunia listrik. Yang pertama, konektor PLN di atas tiang longgar. Setiap satu rumah memiliki satu tarikan kabel SR atau sambungan rumah, dan setiap sambungan rumah memiliki konektor yang terhubung dengan kabel bandel atau kabel 3 pas yang ada di atas tiang yang berwarna hitam ya teman-teman, atau tegangan 380-nya. Jadi bila rumah Anda mengalami drop tegangan, maka coba perhatikan rumah yang ada di sekitar tempat Anda tinggal. Apabila hanya Anda yang mengalami drop tegangan ini, maka kemungkinan konektor PLN di atas tiang longgar. Solusinya adalah hubungilah PLN dan jangan biarkan siapapun selain petugas PLN mengerjakannya. Yang kedua, terminal MCB PLN atau KWH hangus. Ya, hal ini juga sering terjadi, yaitu di mana kabel wiring yang ada di dalam KWH terbakar, namun tidak langsung menyebabkan listrik pada rumah Anda padam, namun menyebabkan arus yang mengalir pada kabel menjadi terganggu sehingga menyebabkan tegangan menjadi turun. Nah, ini biasanya lampu menjadi sangat redup ketika Anda mencolok peralatan listrik yang berdaya besar. Solusinya adalah apabila lampu Anda menjadi redup, maka pastikan dulu berapa tegangannya dengan mengukurnya menggunakan ampermeter. Dan apabila Anda melihat tegangan sangat drop atau sangat jauh dari angka 220 volt, maka laporkanlah hal ini ke PLN untuk mendapat solusinya. Penyebab yang ketiga itu adanya ketimpangan beban pada suplai listrik PLN. Setiap wilayah pasti memiliki kabel suplai 3 pas dari PLN yang sumbernya dari trafo listrik. Nah, apabila ketiga pas ini bebannya tidak rata atau terjadi ketimpangan beban, maka salah satu kabel akan mengalami drop atau salah satu pasnya akan mengalami drop pada saat beban puncak, dan di sisi lain akan mengalami over voltage di saat lewat waktu beban puncak. Dan solusinya adalah apabila hal ini terjadi, maka harus dilakukan manajemen daya dan meratakan kembali beban dari ketiga pasa yang ada pada kabel listrik 380 volt sehingga beban masing-masing pasanya menjadi seimbang. Trafo kelebihan beban. Walaupun tidak terjadi kendala pada jaringan listrik PLN, namun apabila trafo sudah kelebihan beban, maka akan menyebabkan trafo bekerja sangat
keras. Maksud saya di sini adalah terapau PLN, dan akan menyebabkan tegangan drop pada saat waktu beban puncak. Yang kelima, gangguan pada instalasi listrik di rumah agan. Penyebab daripada undervoltage ini bermacam-macam dan tidak menutup kemungkinan penyebabnya berasal dari dalam rumah Anda sendiri. Contohnya, cara memuntir kabel yang tidak baik, maka akan menyebabkan percikan api dan arus akan sulit mengalir di saat Anda mencolok beban yang tinggi di tempat yang terkena gangguan itu. Ciri-ciri daripada gangguan ini yaitu drop tegangan hanya terjadi di beberapa bagian rumah Anda, atau hanya terjadi di tempat yang puntiran kabelnya tidak bagus. Dan ini terlihat ketika Anda menyalakan beban yang tinggi di tempat tersebut seperti mesin air, AC, kulkas, dan sebagainya. Cara memperbaikinya adalah pastikan gangguannya terjadi pada instalasi dengan mengukur tegangan yang ada pada rumah Anda. Apabila tegangan rumah Anda berbeda dengan tegangan di tempat lain, maka periksalah instalasi Anda untuk memastikan semua sambungan baik. Itulah 5 penyebab tegangan di rumah Anda drop. Laporkanlah ke PLN apabila Anda mendapati tegangan rumah Anda drop untuk mendapatkan tegangan yang lebih baik guna menghindari banyaknya kerugian yang diakibatkan oleh drop tegangan ini. Dan di video berikutnya kita akan membahas beberapa dampak daripada tegangan undervoltage.